Hal ini pula yang membawa Ki Sambung Roso dan tim Silet menelusuri langsung untuk menguak misteri tempat ini. Secara kasat mata, bangunan ini tampak seperti bangunan pada umumnya. Hanya saja, bangunan ini sudah terlihat kotor karena lama terbengkalai. Tapi secara mata batinnya, Ki Sambung Roso mengaku sudah merasakan kuatnya energi metafisika, bahkan sebelum memasuki rumah ini. Hawa panas yang menyapu sekujur tubuhnya disebut Ki Sambung Roso sebagai salah satu pertanda tentang keberadaan dunia gaib. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silet. Malam ini saya ada di salah satu rumah kosong yang sudah terbengkalai, tepatnya di Cinere, Kali Kerungkut ya. Jadi rumah ini mengesankan satu kekuatan mistik, energi yang tak kasat mata yang ada di dalamnya, di mana memang sudah sangat lama tidak dihuni. Tepatnya di luar, ini saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Banyak sekali, bahkan ratusan penghuni makhluk astral yang sedang berseliweran ya. Jadi ada makhluk tua ya, tinggi besar. Dia punya jenggot ya, panjang. Assalamualaikum. Masya Allah, ini bukan karena ruangannya tertutup, tapi memang sangat-sangat penuh dengan makhluk-makhluk astral yang negatif. Sekedar ingin melihat kondisi terowongan Paledang saat ini, tim selebritas yang bersama praktisi mistik Ki Roso mendatangi terowongan tersebut untuk merasakan pesona mistis yang ada di sana. Selebritas yang ini saya merasakan energi yang benar-benar, ini dari depan saya ini ya, kayaknya ini sudah diliputi energi yang berwarna, auranya hitam ke kuning-kuningan ya. Jadi hitam agak coklat di sini. Dan ada rasa mual misalnya karena benturan energi ya. Ada sosok di belakang saya ya. Jadi ini sosok yang tua ya, tinggi dan memakai baju riset biasa, atas hitam, bawahnya ini nggak nampak kaki. Jadi dia yang menginformasikan saya tadi bahwa di sini memang sudah sejak pembangunan berdirinya terowongan ini sudah menelan banyak korban. Sebelahnya dia ini ada Masya Allah, ini baru, makhluk baru. Merinding saya. Ini sebelah sini juga, ini luar biasa ini energinya. Saya merasakan energi yang cukup tidak nyaman bagi saya karena sepertinya ini juga dimanfaatkan oleh, mungkin ya, insya Allah dimanfaatkan beberapa orang untuk maksiat ya. Artinya mungkin karena saya bisa merasakan energinya. Nah ya, ini ada seperti bekas celana ya kan, jadi dibuat maksiat, entah itu minum-minuman atau media sebagainya. Ini menambah tempat ini semakin angker dan memunculkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lebih negatif. Jadi ada wanita yang biasanya menampakkan diri, sebenarnya dia itu tidak jalan, dia hanya menunjukkan eksistensi keberadaan dia itu ada ya. Jadi ini di belakang saya tadi ada 4 tadi, ini 2 diantaranya terindikasi menurut saya. Kesan angker tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim Silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif.
Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya udah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat nih pemirsa. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita coba ke atas. Kita coba lihat kondisi di atas ya, karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi di mana kita stop dari sini. Ya, saya nggak tahu kenapa. Baunya amis saya merasakan di sini. Jadi ini ada sosok berdiri sehingga memang kita tidak diizinkan untuk naik pemirsa. Rumah tersebut kini justru dibiarkan kosong. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta misteri apa yang menyelimuti rumah bingung Cirende, tim Silet sengaja mengajak para psikolog Ki Sambung Roso mendatangi dan melihat langsung kondisi rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi pemirsa Silet Misteri. Hari ini saya ada di lokasi tepatnya di rumah bingung. Pemirsa Silet, konon ceritanya di rumah ini ya, dulu pemilik dari rumah ini mengalami kebingungan saat membangun. Jadi seringkali setiap bulan dia memikirkan bagaimana bangunan ini kemudian dipindah lagi, bahkan pagar dikasih pagar dilepas lagi. Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur Sambung Roso, saya doakan bagi yang sudah melihat tayangan saya kali ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedulur Sambung Roso, kali ini saya ingin memberikan pemahaman ya, sekaligus mengklarifikasi berita bahwa ada salah satu murid ya, murid saya dulu, yang dimana dia kemarin sempat membuat sebuah konten YouTube ya, jadi YouTube kreator lah ya, dan mengatakan bahwa sempat belajar di saya dan juga mengikuti perjalanan saya penarikan pusaka, dan mungkin bahkan sedikit mengatakan bahwa saya memberikan contoh, memberikan cara ya untuk penarikan pusaka. Seandainya seperti itu ya. Nah, di sini saya jelaskan, saya klarifikasi, di mana saya sudah jelaskan ya, saya sudah jelaskan di beberapa tayangan YouTube saya, terutama di channel YouTube Ki Sambung Roso dan Sasmita Gaib. Saya 2 kali bikin konten itu sedulur ya. Saya katakan bahwa seni menarik pusaka atau pemanifestasian sebuah pusaka sebenarnya tidak bisa diajarkan ya. Jadi saya sering mengatakan, kalau ada sedulur Sambung Roso atau para subscriber konten YouTube lainnya tanya pada saya, Ki, bagaimana
agar bisa menarik pusaka. Saya minta ijazah untuk penarikan pusaka. Saya katakan yang pertama, yang perlu sedulur sambung rasa pahamin bahwa dalam penarikan pusaka atau seni pemanifestasian benda gaib itu tidak bisa diajarkan, sedulurku. Artinya saya pun dulu ketika berkelana masih suka berpetualang untuk belajar di berbagai macam aliran supranatural pada guru-guru ilmu-ilmu supranatural dulu ya, masih tahun sekitar 2001 2002 mungkin ya, lalu mungkin ya. Tuh saya penasaran, saya belajar ya, nggak usah saya sebutin gurunya. Nanti next time insya Allah tahu sendiri gurunya. Di situ saya tekankan bahwa saya juga pernah belajar, saya juga pernah jadi korban pembodohan, korban omong doang ya, guru-guru yang mengajarkan tentang penarikan pusaka. Nah, adanya konten saya ini, adanya konten YouTube saya ini, kita sama-sama belajar untuk mencerdaskan spiritual diri kita gitu. Jadi jangan sampai tertipu, jangan sampai terbodohi lagi ya. Kalau sampai terbodohi lagi artinya berarti kita masih perlu banyak memahami apa yang sudah saya jelaskan dalam konten YouTube saya, begitu sedulur ya. Jadi saya tekankan di sini, saya tidak pernah membuat satu training pelatihan ya, gemblengan tentang ilmu penarikan benda gaib atau penarikan pusaka. Jadi sedulurku, yang perlu sedulur sambung rasa pahamin, penarikan pusaka itu tidak bisa diajarkan. Saya tidak pernah sama sekali ya, tidak pernah sama sekali mengajarkan ilmu menarik pusaka, karena bagi saya nggak bisa diajarkan. Saya dulu belajar juga bullshit semua, suruh puasa apa enggak. Ilmu penarikan pusaka itu adalah satu bonus ya, bonus kelebihan yang mungkin Allah berikan buat kita ketika kita sudah benar-benar fokus pada ibadah, kemudian kita diberikan kelebihan seperti itu. Jadi kalau saya disuruh mengajarkan, sebenarnya ilmunya itu bagaimana sih Ki? Saya juga bingung itu. Karena waktu itu pertama kali saya menarik pusaka, mendapatkan pusaka ya pertama kali itu saya ada di dalam mimpi awalnya. Jadi saya mendapatkan sasmita gaib di dalam mimpi saya untuk diberi sosok seperti wali lah ya. Saya nggak bisa nyebutin siapa karena nanti dikira suudon, sombong, enggak. Kemudian mimpi yang pertama, hari pertama. Hari kedua saya mimpi lagi, didatangin lagi. Nah, akhirnya saya berpikir, saya tafakkur, meditasi. Di dalam meditasi saya itu baru beliau datang, diberikan petunjuk di tempat ini, kamu duduk di situ. Nah, itu pertama kali saya dapat, dan akhirnya dapat keris yang namanya Nogo Sosro. Cuman entah itu sepuh atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas dulu saya memang berasumsi, berpikir sama seperti sedulur Samroso, belajar ilmu supranatural untuk penarikan pusaka dan sebagainya. Sama, saya dulu juga seperti itu. Tapi nggak ada, bullshit, nggak bisa. Karena itu bagian orang itu beda-beda. Sudah ada kapasitasnya masing-masing. Kita kalau kelebihan juga nggak baik, bisa bikin kita malah kacau pikirannya, blank ya. Jadi ada kapasitasnya masing-masing setiap orang dalam belajar. Jadi sedulur sambung rasa jangan fokus belajarnya di situ. Sebenarnya saya sudah jelaskan, sering kali saya jelaskan
jauh lebih baik fokus belajarnya untuk ibadah. Ya, fokus ibadah, begitu sedulur. Jadi kemudian saya melakukan ritual. Waktu itu saya sangat ingat, saya puasa mutih. Puasa mutih 7 hari perintahnya. Jadi sasmita gaibnya itu 7 hari puasa mutih. Puasa mutih 7 hari itu bukan seperti puasa biasa. Makannya sama buka sama sahurnya itu di jam yang sama. Contoh nih, jam 4 subuh saya sahur. Nanti 24 jam bukanya waktu subuh sekaligus sahur. Gitu. Tuh, jadi 1 hari 1 kali buka dan sahur itu jadi 1 kali. Nah, itu dulu saya nggak pakai aturan seperti berapa kepel ada ya. Aturan di Jawa itu berapa kepel harus makannya gitu. Sampai 7 berarti hari pertama 7 kepal. Nanti turun-turun sampai 1 kepal. Saya enggak. Jadi saya melakukan ya seyakin saya aja. Kalau memang segitu, saya yakini aja makan, minum air putih. Jadi nasi sama air putih aja. Itu dulu saya 7 hari. Ini jangan dilakukan, jangan dipraktekkan ya. Takutnya kalau tanpa pembimbing jadinya error. Ya. Jadi saya akhirnya ke lokasi yang ditunjukkan. Ya, ditunjukkan. Ini pertama kali nih saya cerita pertama kali tentang pemanifestasian pusaka, ya. Jadi selama ini saya itu yang saya lakukan itu bukan menarik sedulur. Dan fokus saya memang tidak penarikan pusaka, bukan. Seandainya di satu tempat di situ saya mendapatkan sasmita gaib untuk menerima benda gaib, ya saya terima. Gitu. Caranya bagaimana? Beda-beda tergantung energi, tergantung sasmita gaib yang diberikan di situ. Gitu. Jadi nggak bisa setiap penarikan itu sama. Ya, ada mungkin harus mendeteksi di radar ya, di radar di bagian yang mana, lokasinya mana, baru di situ muncul. Gitu. Ada yang langsung seperti biasa langsung saya tangkap gitu aja. Jadi itu ada proses juga. Karena dari dimensi imateri, gaib ya, bahasanya modernnya itu imateri, ke materi, fisik ya, itu butuh proses. Ada masa transisi, ada transisinya. Jadi ada hijab, dinding pembatas. Nah, ini yang perlu dipahamin. Jangan terus asal, kalau memang rezeki ngapain harus pakai proses seperti itu, harus langsung aja udah diterima, begini aja udah dapet. Nggak seperti itu. Nah, ini kadang kita kurang detail memahamin, kurang cerdas juga bagi saya. Hanya kita belajar. Tapi begini, pemahaman ini terserah. Kalian percaya monggo, nggak percaya juga whatever. Ya, yang jelas saya berbagi paham dan ini saya tekankan bahwa saya tidak pernah mengajarkan pada semua murid-murid saya itu tentang ilmu penarikan pusaka. Ya, jadi saya nggak pernah sama sekali. Karena apa? Bagi saya itu sekedar hiburan. Hiburan dikala ketika saya sudah ziarah, saya menuju tempat sakral, ada sasmita gaib. Nah, sekaligus memantapkan ilmu saya, ya, agar bisa memanifestasikan benda tersebut. Gitu. Jadi jangan mikir terus, itu banyak, itu ada di channel-channel lain yang ngomongin tentang saya, komentarnya negatif ya. Mental miskin banget, ya. Mentalnya sangat-sangat miskin bagi saya, negatif. Bilang barangnya barang pasar dan sebagainya. Ada yang bilang dari channel YouTube lain saya pakai barangnya. Nah, itu bagi saya sangat dangkal, terlalu dangkal pemahamannya. Masya Allah, jangan sampai seperti itu sedulurku. Ya, jangan seperti itu. Saran saya, jangan berburuk sangka. Karena apa? Dengan kalian berburuk sangka dengan saya, itu tanpa kalian sadari, kalian menarik energi negatif dari saya, ya. Dan cepat atau lambat nanti akan mendapatkan hasil dari negatifmu pada saya. Begitu. Di dalam YouTube saya ini saya hanya berbagi paham. Jangan berpikir saya riak dan sebagainya. Enggak, saya enggak ada niat riak dan sebagainya, ya. Jadi kalau ada teman-teman spiritualis yang berpikir bahwa saya
sombong atau riya, ya mohon maaf sebelumnya. Saya nggak ada pikiran seperti itu sedulurku. Saya murni benar-benar saya ingin menunjukkan lokasi itu. Nah, ada pertanyaan muncul, kenapa harus pakai menunjukkan penarikan? Dulu saya itu banyak dapat keris ya, yang tidak terekspos di YouTube ya. Ada keris yang memang tidak terekspos di YouTube. Ada saya sepuh-sepuh ya, tua-tua artinya. Karena waktu itu zaman belum ada YouTube. Zamannya belum ada YouTube. Jadi saya tidak sempat berpikir untuk membuat konten dan merekam kegiatan saya. Begitu saya tahu bahwa YouTube itu bisa dimanfaatkan untuk informasi-informasi, kemudian untuk mengenalkan. Nah, alhamdulillah saya mulai membuat konten seperti itu. Jadi kalau teman-teman spiritualis yang lain pada nyinyir atau negatif, ya pahamin, berarti kalau sifat seperti itu ada di dalam dirimu, artinya kamu belum menjadi spiritualis sejati. Gitu. Spiritualis sejati itu nggak akan menjatuhkan orang lain, gitu. Ya. Artinya ya mohon maaf. Semua itu sudah kehendak Allah, ya. Saya mau jadi seperti apa, seperti ini, itu sudah kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, saya yakin tidak akan terjadi. Dan saya yakin konten YouTube saya juga tidak akan banyak yang mengikuti, kan gitu. Jadi ayolah sedulur spiritualis semua, kita sama-sama bergabung, kita sama-sama sukses, ya kan, memberantas pembodohan spiritual. Kadang biasanya itu mereka-mereka yang memang komentar negatif itu kopinya kurang pahit gitu. Kemudian mainnya kurang jauh gitu, berkelananya kurang jauh gitu. Ya mohon maaf. Jadi berlakulah sesuai ilmumu gitu. Jadi dunung kamu. Jadi nutut. Jadi bisa mengaplikasikan apa yang sudah kamu miliki, ilmu yang kamu miliki gitu. Karena bagi saya kalau mereka masih berpikir negatif, sedangkan dandanan itu spiritualis ya, apalagi seperti dukun berkedok ulama ya, modelnya kayak ulama tapi perilakunya kayak dukun ya, itu ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuman hati-hati juga, jangan sampai hatimu ternodai karena doktrin dia, inputan dia masuk di dalam pikiranmu bahwa wah itu benar. Karena ada dulu saya pernah saking fanatiknya dengan salah satu spiritualis YouTuber ya, sehingga saya pun di komentar negatif, tiru-tiru sana lah gitu. Terus nggak pantas saya meniru. Nah, saya ketawa siapa yang niru. Sebelum ada dia keluar, spiritualis yang mantap-mantap di YouTube keluar, itu kegiatan saya udah kayak gini ya, semuanya sudah saya lakukan. Saya hanya sekedar ingin mencoba di YouTube itu ya, ternyata Allah memberikan jalan, ya sudah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya kan di YouTube. Saya juga bisa berbagi ilmu-ilmu saya, meskipun belum bisa kita bertemu sedulurku, nggak apa-apa. Saya yakin insya Allah bertemu. Buat sedulur Sambung Roso yang sudah ada niat bertemu dengan saya di Sambung Roso, insya Allah bertemu kok, tenang aja. Yang penting kita berdoa, sama-sama berdoa agar apa? Agar kita diberikan kemudahan segala urusan kita, agar bumi ini diselamatkan, dibebaskan dari virus corona, diberikan penawar corona. Nah, gitu. Jadi saya tekankan lagi hari ini ya, kalau ada orang yang mengaku murid saya dan mengatakan pernah belajar penarikan pusaka dengan saya, itu hoax, itu menipu ya, itu tidak benar, saya garis bawahi. Ya, ada memang siapa namanya saya lupa ya. Tadi dulu setelah belajar di saya itu memaki-maki saya ya, di Facebook kalau nggak salah. Saya ketawa waktu itu, masya Allah, ini nggak jelas gitu ya, bagi saya nggak apa-apa. Jadi dulu itu belajar ilmu gendam ya.
Jadi saya itu punya gemblengan namanya Gendam Malakut. Ya, training namanya Gendam Malakut. Itu khusus untuk, bukan yang negatif gendam untuk pengasihan, gendam harta artinya finansial, kemudian pengobatan, gendam terapi dan sebagainya. Jadi ya belajar tapi nggak nutut. Ya, nggak usah sebutkan namanya. Biar nanti seandainya dia ngomong, wah saya tahu semua. Bahkan dulu tuh pernah mengatakan ke orang-orang, Ki Sambung Roso itu sudah saya kuliti gitu. Saya kuliti atau apalah, dimaki-maki gitu. Ya saya karena negatif saya blokir gitu aja. Karena bermasalah, pernah menipu saya juga. Nah, aneh kalau murid menipu gurunya kan berarti sudah nggak baik gitu. Nah, ini saya jelaskan biar nanti dia kalau ngomong aneh-aneh, nah bisa jelas. Saya ajak silaturahim, sampai akhirnya pada satu ketika saya ajak silaturahim, saya telepon masih angkuh. Waduh. Gayanya bak kalau sudah seperti itu, gayanya bak paranormal terkenal dunia itu. Nah, gak usah saya sebutkan, ntar tahu sendirilah. Tapi nggak nutut, dia nggak seberapa paham tentang gendam karena belajarnya cuma berapa hari. Belum profesional lah, belum paham sekali. Dan ya karena dia sendiri yang memutuskan, karena ulahnya. Saya bilang, terakhir saya nasehatin, kalau kamu kepingin menjadi spiritualis sejati, turunkan egomu. Ya, dan kamu harus tawaduk dengan gurumu, siapapun gurumu. Karena bagi saya, guru itu juga orang tua saya. Ya, yang penting ketawaduan saya inilah yang akan menjadikan berkah dalam ilmu saya. Itu intinya sedulur. Jadi, kalau ada yang ngomong belajar di saya, penarikan dan sebagainya, itu maaf ya, abaikan. Saya nggak pernah mengajarkan penarikan pusaka karena itu bonus dari Allah. Jadi nggak ada ilmu pengijazan penarikan pusaka. Kalau ada itu bohong, ya. Kalau ada itu benar-benar bohong. Karena nggak ada. Selama ini saya belajar kemanapun bayar berapa puluh juta uang saya. Ya saya ikhlaskan, nggak apa-apa, namanya kita belajar. Saya yakin pasti ada keberkahan itu. Hanya kalau pingin jadi spiritualis sejati yang nggak kaleng-kaleng, harus bisa menurunkan ego. Ya, jadi harus bisa berbaik-baik dengan sesamamu gitu. Ya, jadi harapan saya hati-hati. Ya, ya pernah belajar pernah, tapi kalau nggak nutut akhirnya putus. Ya, memutuskan diri ya saya anggap bukan murid sebenarnya gitu. Karena murid saya sampai sekarang itu tetap istiqomah, tetap mendoakan, tetap silaturahim gitu. Nah, itu sedulur Sambung Roso. Ya, jadi ini cuman hanya klarifikasi saja. Seandainya ada orang mengaku-ngaku dan juga penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso juga banyak gitu. Baru-baru ini banyak di akun Facebook terutama ya. Facebook itu banyak yang bajak. Pakai foto saya Ki Sambung Roso, tapi nomornya bukan nomor saya. Nah itu hati-hati. Ki Sambung Roso tidak pernah menawarkan dana gaib, pesugihan uang gaib, dana hibah. Itu semua hoax, itu penipuan. Yang saya ajarkan bukan seperti itu. Ada teknik, pola, proses agar kita itu bisa merubah hidup. Yang saya sebut itu adalah pesugihan sejati. Tapi enggak seperti harus di makam, harus enggak. Ada tekniknya, ada caranya. Sesuai yang pernah saya alamin lah, sesuai yang pernah saya alamin, klien-klien saya juga ya, sedulur Sambung Roso yang lain. Begitu. Ya, jadi hati-hati. Bukan saya nggak berkenan, cuman saya nggak mau sampai menimbulkan fitnah bahwa belajar di saya belajar penarikan pusaka, enggak. Waktu itu si Anu itu belajar gendam ya. Dan karena dia menjelek-jelekan saya dulu sampai akhirnya sama nggak tahu YouTuber lain ya, itu siapa namanya bilang tahu saya, yang dituding saya, cuman saya nggak apa-apa, namanya masih anak ingusan ya kan, masih labil ya, kepingin terkenal, kepingin populer tapi ngikut kanan kiri. Nah itu akhirnya saya ingatkan agar jangan seperti itu perbuatanmu, karena dampaknya pada dirimu. Bahkan akhirnya saya suruh untuk membuat konten YouTube
Saya sarankan kalau kepingin itu bikin pelan-pelan. Saya ajak kolaborasi malahan gitu. Cuman karena saya tahu misinya ini kurang tepat juga, ya. Jadi saya mohon maaf. Di sini saya tekankan tidak pernah Ki Sambung Roso mengajarkan ilmu penarikan pusaka. Itu bonus, ya. Jadi kalau belajar ilmu supranatural dengan saya itu memang ada jam khusus private, ya, yang dimana itu memang ada mahar khusus sedulurku, karena sebagian mahar itu juga untuk sedekah lah, sedekah. Sebagian lagi untuk ya perjalanan saya dulu lah, menempuh bagaimana itu OTW bisa menjadi seorang guru spiritualis juga, guru supranatural insya Allah ya. Jadi proses bukan instan, proses, semuanya belajarnya proses, enggak terus 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan sudah jadi. Enggak. Profesionalisme itu profesional itu harus menempuh jarak 1000 jam. Ya, harus melewati jam terbang 1000 jam. Itu baru bisa dikatakan seorang yang profesional. 1000 jam loh ya. Nah, ilmu apapun. Makanya sampai sekarang pun saya itu suka belajar dari teman-teman yang lain, itu suka. Nah, ini saya tekankan, jadi harus lebih waspada ya. Udah nggak ngurus nanti kalau si Anu ngeliat dan ngomong enggak ya terserah. Ya, jadi intinya, dan yang nggak percaya tentang seni pemanifestasian benda gaib penarikan pusaka, monggo datang sama saya itu sering di sana. Nanti ketemu sedulur Sambung Roso siapa yang baru kenal, ya dia kenal saya mungkin lihat YouTube, saya baru kenal, saya ajak langsung, saya perlihatkan lokasinya, posisinya sama saya langsung ya, tanpa ada, boleh dicek semuanya gitu ya. Jadi kalau nggak percaya nggak usah komentar, kalau nggak seneng nggak usah dilihat, lewati aja. Toh saya juga mendoakanmu, ngapain kok komentar yang negatif, itu kan tanda kamu nggak mampu. Nah ini ya, saya doakan kamu mampu, tapi harus baik. Perilaku baik itu akan memantulkan vibrasi yang baik, kebaikan dalam hidupmu, gitu loh sedulurku ya. Dan buat yang mereka komentar tentang kolaborasi dengan ini, saya it's okay, saya welcome aja. Cuman kadang mereka aja yang nggak welcome gitu ya. Jadi nggak bisa terus saya harus bilang, Pak ayo kolaborasi, bilang. Nah saya sudah pernah dengan salah satu paranormal yang kondang ya di Indonesia, nggak usah saya sebutkan lah, artis lah ya. Dan saya sudah coba di adminnya, tapi nggak ada respon gitu. Nggak tahu karena apa. Saya pingin juga ngikut penampakan yang sering dapat, itu luar biasa penampakannya. Kalau ditanya itu asli apa enggak, ya saya belum pernah ngelihat, buktikan kok gitu. Selama ini yang saya lakukan ya hiburan aja itu, untuk penampakan dan kebetulan aja sedulur. Tapi nanti insya Allah di channel YouTube Sasmita Gaib ya, Sasmita Gaib yang dulu namanya Jejak Gaib, sudah saya ganti Sasmita Gaib YouTube-nya. Insya Allah itu nanti saya bukan bikin live ya, live nanti di sana yang live ya, untuk penampakan dan sebagainya. Insya Allah kalau memang dapat saya video lagi juga gitu. Jadi jangan berpikir negatif lagi tentang saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang kurang berkenan ya. Tapi harapan saya, ini zamannya buminya sudah tua ya, zamannya kita sudah nggak mikir sejauh itu. Ayo kita saling silaturahim, kita berbenah, kita berdoa untuk Indonesia ya, agar tidak ada wabah lagi di Indonesia ya. Kalau masih ngurusi tentang perjalanan saya ya berarti dirimu masih belum siap ya untuk hidup di dunia gitu. Karena dunia juga seperti ini, sudah seperti ini, harusnya siapkan. Kita bisa, saya berharap merangkul semua, tapi ya memang kadang ada yang nggak sepaham lah, pendapatnya nggak sepaham, entah karena namanya udah gede, sudah top gitu ya. Bagi saya kalau Ki Sambung Roso itu nggak ada sombong-sombongan, nggak ada ya. Yang penting kalau komentar terus negatif di dalam YouTube saya, 1 kali, 2 kali, 3 kali saya blokir
Ya, saya berusaha untuk mengedukasi kok. Saya berusaha untuk berbagi paham kok. Malah timbal baliknya nggak karu-karuan, saya blokir. Saya nggak butuh subscriber yang negatif. Ya, netizen yang nggak karu-karuan gitu. Kalau nggak seneng nggak usah dilihat gitu loh. Toh itu anggap aja hiburan gitu loh sedulur. Dan alhamdulillah subscriber saya sampai detik ini ya, alhamdulillah mereka benar-benar positif semua. Dan alhamdulillah selalu dalam doa saya semua. Ya, dalam doa saya. Jadi kalau mereka terus mengikuti saya dan selalu bertambah, insya Allah setiap saya perjalanan, saya selalu doakan untuk sedulur Sambung Roso dan subscriber saya semua. Itu ya, ini klarifikasi saya. Ingat ya, gak pernah saya mengajarkan seni penarikan pusaka. Ya, karena itu ditempuh dalam proses panjang ritualmu, ya belajarmu. Jadi udah nggak usah fokus di sana. Itu juga saya anggap sebagai hiburan aja. Fokus kita akan memahamin tentang alam supranatural ya, untuk meningkatkan jiwa spiritual dan merubah hidup kita seperti itu ya. Sehat semua sedulur Sambung Roso, harapan saya, dan kita saling mendoakan. Jangan lupa ikuti juga fanpage Facebook Ki Sambung Roso ya, fanpage-nya ada, itu sering saya buat live. Nomornya jelas, nomor Ki Sambung Roso cuma 108121771709. Jika bukan nomor itu, saya pastikan itu penipu ya, hati-hati. Lalu Instagram saya juga Ki Sambung Roso ya. Begitu sedulurku ya, sehat semua ya. Saya doakan yang melihat tayangan ini, yang mau membagikan, hidupnya dimuliakan Allah, rezekinya ngalir deras tanpa batas, berkah, kemudian diberikan kesehatan, diselamatkan Allah dan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini sehat semua. Ikuti terus tayangan bersama Ki Sambung Roso, channel YouTube Ki Sambung Roso dan Sasmita Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.